kembali lagi di my YouTube channel. Dan di sini aku Agusti Dewi dari kelas Sistem Informasi 4D akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu status proses pada sistem operasi. Dan agar tidak terlalu lama bagi kalian menunggu, langsung aja yuk kita jelaskan. Untuk yang pertama-tama yaitu ada proses. Apa sih itu proses? Proses adalah sistem operasi berisikan instruksi, program kontur, data, register, pemroses, alamat pengiriman, extract data, dan variabel hubung lainnya. Dan untuk beberapa contohnya yaitu ada satu, proses adalah sebuah sistem utama pada sistem operasi, sehingga masalah manajemen proses adalah masalah utama pada pandangan sistem operasi. Dan yang kedua yaitu proses adalah program yang sedang dieksekusi. Dan untuk yang ketiga yaitu adalah unit kerja terkecil yang secara individu mempunyai sumber daya yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Dan untuk kegiatan proses, sistem operasi berperan untuk mengelola segala proses pada sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses tersebut. Sebagai sistem berjalan secara bersamaan, di mana setiap proses mendapatkan bagian-bagian memori dan kendali sendiri-sendiri atau biasa disebut dengan peran SO. Sehingga setiap proses atau program memiliki dua prinsip, yaitu ada dua. Dan yang pertama adalah independen. Adalah program-program tersebut terdiri sendiri atau tidak saling tergantung dan terpisah. Dan untuk yang kedua, one program at any instant, atau hanya satu proses yang dilayani oleh pemproses pada satu waktu. Pada multi-programming, teknik penanganan proses adalah dengan menjalankan satu proses dan secara cepat berpindah ke proses lainnya atau bergilir, sehingga menimbulkan paralel semu atau bisa disebut dengan pseudo parallel lines. Dan untuk status proses, meskipun pada setiap proses terdiri dari satu kesatuan yang terpisah, tetapi ada kalanya proses-proses tersebut butuh saling berinteraksi. Satu proses dapat dibangkitkan dengan output proses lainnya sebagai input. Saat proses dieksekusi, akan terjadilah perubahan status. Status proses diartikan sebagai dari aktivitas proses yang sedang berlangsung pada saat itu. Status proses terdiri atas 5 bagian, yaitu yang pertama new, proses yang sedang dibuat. Dan untuk yang kedua, running, proses yang sedang dijalankan. Dan yang ketiga adalah waiting, proses yang sedang menunggu beberapa event atau kejadian yang akan terjadi, seperti menyelesaikan input, output, atau penerimaan sebuah signal atau tanda. Dan yang keempat yaitu adalah ready, proses sedang menunggu untuk diproses oleh prosesor. Dan yang kelima adalah terminated, proses telah selesai menjalankan tugasnya atau selesai dieksekusi. Dan untuk lebih jelasnya, seperti gambar yang ada di samping saya ini, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang gambar dari perubahan status proses. Baik, yang pertama-tama adalah dari new ke ready. Setelah status ini dibuat, status akan masuk ke proses ready untuk memasuki proses selanjutnya. Dan setelah itu adalah ready ke running. Pada saat memilih proses untuk dioperasikan, sistem operasi memilih salah satu proses yang berada di dalam keadaan ready. Dan setelah itu running ke waiting. Suatu proses ditaruh dalam keadaan waiting apabila proses itu meminta suatu atau sesuatu yang akan menyebabkan harus menunggu sebuah request ke sistem operasi. Umumnya merupakan bentuk panggilan layanan sistem atau panggilan dari program yang sedang beroperasi ke prosedur yang merupakan bagian kode sistem operasi. Misalnya, sebuah proses dapat meminta suatu layanan dari sistem operasi yang tidak dapat dilakukan sistem operasi dengan segera. Atau proses dapat menginisiasi suatu aksi, misalnya operasi 1/0 yang seharusnya diselesaikan sebelum proses itu melanjutkan operasinya. Pada saat proses saling berkomunikasi dengan proses lainnya, suatu proses dapat diblokir apabila sedang menunggu proses lainnya untuk menyediakan input atau sedang menunggu pesan dari proses lainnya.
dan setelah itu yaitu running ke ready. Umumnya alasan transisi ini adalah di mana proses yang sedang berjalan telah mencapai waktu maksimum yang diizinkan bagi instruksinya yang tidak diinterupsi. Dapat beberapa alasan lainnya yang menyebabkan transisi ini yang tidak mengimplementasikan di setiap sistem operasi. Misalnya apabila sistem operasi mengassign tingkat prioritas yang berbeda pada proses yang berkelainan, suatu proses dapat diambil lebih dulu. Dan setelah itu adalah waiting ke ready. Apabila proses dapat keadaan waiting sudah selesai mendapatkan sumber daya seperti file atau bagian virtual memory bagi pakai, atau juga dapat diselesaikan setelah menunggu proses lainnya untuk menyediakan input, atau sudah selesai menunggu pesan lainnya. Nah, itu adalah running ke finish atau terminated. Proses yang sedang berjalan dihentikan oleh SO apabila proses itu telah selesai atau dibatalkan. Hal ini terjadi karena apabila proses induknya sendiri telah berhenti. Dan terminated proses yang dimiliki pada saat ini telah selesai dieksekusi. Baik teman-teman, kurang lebih seperti itu yang bisa aku jelaskan. Kalau untuk salah kata yang aku ucapkan, aku mohon maaf karena memang semua manusia pasti akan ada salah dalam berbuat. Dan kurang lebihnya terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat berjumpa lagi di channelnya aku.